Oke, kita masuk ke link yang baru ya, slide yang kedua. Lanjutan untuk data berkelompok, kuartil dari data berkelompok. Nah, seperti yang tadi ada di kuartil ada 3, kuartil bawah, tengah, dan atas ya. Kuartil bawah itu Q1, kuartil tengah itu Q2, atau mediannya sama. Kuartil 3, Q3. Sampai 3 aja, adik-adik. Karena kan perempatan data. Seperempat, 2/4, 3/4 kan gitu. Ya kan? 4/4 nggak dihitung karena dia sudah satu bagian data tersebut. Nah, sama kayak tadi yang desil sampai 9/10, tidak ada 10/10. Untuk yang persentil nanti juga sama, sampai 99/100, tidak ada 100/100. Nah, F besar, jumlah frekuensi, jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. F kecil frekuensi kelas kuartilnya. N itu jumlah data. Ya, tapi di sini ada F, ada N. Jadi jangan terbalik ya. N itu bukan, oh F yang kecil ini bukan banyak data, tapi dia frekuensi kelas yang kuartilnya akan kita hitung. Nah, contoh ya, tentukan simpangan kuartil dari data. Nilai ada berapa kelas di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas. Frekuensi masing-masing sudah ada. Jumlah frekuensinya adalah 40. Ya. Itu data berkelompok. Nah, untuk mendapatkan data ini, ada kan data mentah. Data mentah itu pakai langkah-langkah yang di modul 2. Terus dia untuk menentukan kelasnya pakai aturan Storegas itu. Kemudian apa namanya itu, hitung frekuensi masing-masing kelasnya. Peroleh data mentahnya nanti seperti ini. Ya. Jadi enggak kita kira-kira berapa kelas, enggak seperti itu. Nah, tentukan Q1, perintahnya tadi apa? Untuk menentukan Q1 ya, kuartil 1, kita perlu 1/4 dari 40 data. 40 bagi 4, 10 ya. Berarti Q1 terletak pada kelas interval ketiga. 10 data pertama. Coba kita lihat. Gini ya, Dedek. Cari dulu frekuensi kumulatifnya. Namanya itu FK. Tidak sulit. Terus ini FK. Frekuensi kumulatif untuk menentukan letak seluruhnya. Ini 3 tambah 6, 9. 9 tambah 10, 19 ya. 19 tambah 22, 31 ya. 31 tambah 5, 36. 36 tambah 4, 40. Nah, berarti gini, kelas pertama data dari 45 sampai 49 itu terletak 1 sampai 3. Data ke 1 sampai data ketiga. Oh, nilai 50 sampai 54 terletak dari data ke-4 sampai data ke-9. Gitu. Data 55 sampai 59 terletak dari 10 sampai 19. Nomor ke-10 sampai nomor ke-19 atau data ke-10 sampai data ke-19. Sebanyak 10 data. Nah, tadi coba kembali lagi. Bukan ini ya. Nah, ini. Frekuensi kumulatifnya tetap ditulis, Adik. Biar nggak bingung menentukan letaknya ya. Nah, ini kan 10 data, berarti kelas interval ke-3. Atau data ke-10, bukan 10 data ya. Membingungkan bahasanya, rancu. 1/4 kali 40 data, 10 data, bukan. Data ke-10, itu maknanya. Ini kan 10 ya. Artinya Q1 itu terletak pada data ke-10, bukan 10 data. Ya. Data ke-10. Atau saya aja yang bingung bahasanya. Menurut saya bingung ya, membingungkan ini Adik, 10 data. Harusnya data ke-10, yaitu kelas interval ketiga.
Batas bawah kelasnya 54,5. Letak data ke 10 itu kan tadi di sini ya. Ini kan 3, 9, 10. Nah, data ke 10 sampai data ke 19 kan ada di 55 sampai 59. Nah, batas bawah kelasnya 54,5. Kurangi 0,5 dari 55. Ya, jadi 54,5 ditambah 5. 5 itu intervalnya, Dedek. Gini cara ngitung interval. 45 ke 49. 45-nya ikut dihitung. Jadi 45, 46, 47, 48, 49. Ya, 5. Intervalnya ada 5. Nah, di sini P-nya 5. F besar adalah jumlah kumulatif atau jumlah frekuensi sebelum kelas Q1. Q1 kan letaknya di kelas ketiga. Nah, jumlah frekuensi sebelumnya adalah 9. 3 tambah 6. Nah, 9 ya. F kecil frekuensi kelas kuartil 1, yaitu 10. Ini frekuensi kelas kuartil 1-nya. F besarnya 3 tambah 6. Udah, tinggal dihitung B ditambah P dikali I. I-nya kan 1 ya. Kali N. N itu banyak data. Per 4 karena dia kuartil, perempatan. Dikurang F besar 9 per F kecil 10. Nah, ini dikerjakan terlebih dahulu. 40 bagi 4, 10. Kurangi 9, 1. 1 per 10 dikali 5 adalah berapa itu? Setengah ya? Atau 0,5. Ditambah 54,5. Yaitu 50. Gitu. Nah, ini hasil akhirnya. Ya. Nah, untuk menentukan Q3, yang kita pakai 3/4 data kali 40, yaitu 30. Berarti dia letaknya data ke 30. Ya. Data ke 30 di mana, Adik? Ini kan 19 tadi ya. 19 tambah 12. 31. Nah, berarti kelas keempat. Nah, kan? Kelas interval keempat dengan batas bawah 59,5. Ini sama cara nyarinya. Frekuensi kelas kuartil 3 adalah 12. Jumlah frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 19. Ini dengan cara yang sama kita hitung ya. Hasil Q3 adalah 64,8. Nah, jadi jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil dari data di atas adalah setengah kali Q3 kurang Q1, itu 4,5. Ini persentil ya, Dedek. Bedanya apa persentil? Perseratusan data. Nah, kalau kuartil tadi perempatan data. Penyebutnya ini 100, kalau dia persentil. Kalau dia kuartil, penyebutnya 4. Atasnya sama. Nah, ini cara mencari persentil ke-20. Diketahui data 9, 3, 8, 4, 5, 6, 8, 7, 5, dan 7. Tentukan persentil 20 dan persentil 70. Persentil ya, berarti dia perseratusan data. Nah, langkah pertama urutkan data. Terus tentukan letak dari persentil 20. Rumusnya ini, maka terletak pada data ke-2/5. Berarti data ketiga dengan data ke-2. Bagi 2. Harusnya ya. Atau kita bagi langsung. Kok ini jadi... Ya. Gini ya, Dede. Ini kan datanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Walaupun dia 10 data, bukan berarti hanya bisa dibagi 10. Enggak gitu. Bisa aja dibagi 100. Ya. Cuma letaknya pakai rumus jadinya. Jadi perseratusan data dia. Ya. Jadi walaupun datanya cuma 10 seperti ini ya, boleh saja dibagi jadi 100. Ya kan? Persentil, kuartil, desil. Tidak bergantung dari banyak data.
letak penyebaran data itu tidak bergantung dari banyak data. Oh ya, udah ya. Oke. Kemudian letak ke 70 dikali 10 tambah 1 per 10. 10 ini banyak data ya, per 100. 70 tambah 1, 11 kali 70, 77 dibagi 100, 7 per 10. Nah, cara mencarinya dikali 7 per 10. Untuk data berkelompok sama ya, cuma ada batas bawah kelasnya. Ada B-nya, terus ada P. P ini interval. Nah, terus di dalam kurung ada I, itu persentil keberapa yang mau kita cari. N itu banyak data per 100, jangan per 4 lagi. Dikurang F besar per F kecil. F besar ini kumulatif sebelum letak persentilnya. Nah, ini tentukan jangkauan persentil. Jangkauan persentil ya. Cara mencarinya gitu-gitu aja, Dedek. Yang harus kita teliti adalah letak-letaknya ya. Kalau letaknya salah, nilainya pasti salah. Nah, jadi jangan sampai menentukan nilainya jadi salah. Ini S simpangan baku yang tadi ya, pakai kuadrat ya. Kalau tidak pakai kuadrat, tidak pakai akar, dia simpangan rata. Sebentar. Oh, udah ada jawabannya. Bentar. 4950 persentil ke 40. Oh, habis. Gini, ini kan soal untuk latihan ya, Dedek. Dan latihan ini paling lama jam 9 malam. Bisa ya? Nah, soalnya nomor 5, di slide ke-51, hasil tes pelajaran matematika 15 orang siswa adalah seperti ini. Ini kan data tunggal ya, bukan data berkelompok. Nah, mudah ngitungnya. Kalau data berkelompok nanti pakai kelas-kelas lagi. Jangkauan semi interkuartil atau QD dari data di atas adalah, ini kan QD ini kan setengah dari Q3 kurang Q1. Ya kan? Nah, tapi dia nggak ada dicari persentilnya kan. Nah, jadi dari soal nomor 5 di slide 51, cari persentil ke 30. Desil nggak ada dibahas ya, Adik. Sama, rumusnya sama, tapi dia per 10 nanti. Ya, persentil ke 30, satu lagi desil. Nah, boleh Adik cari di modul atau slide lain. Desil ke 5. Ya, persentil 30 dan desil ke 5. Untuk slide 51, soal nomor 5. Ini nggak ditanya ya, ini kan dari jawabannya. Jangkauan semi interkuartil nggak usah. Tentukanlah persentil 30 dan desil 5. Ini saya, oh ya, screenshotnya sebentar ya. Coba aktifkan kameranya, Dedek. Atau enggak? Mau saya screenshot. Bukti untuk Zoom hari ini, nanti lupa ya kan? Karena hari ini kan wajib Zoom. Oke, satu orang. Ya, kalau satu aja.
Iya. Tugasnya Dedek desil kelima dan persentil 20. Batasnya jam 9 malam ini. Oke ya. Ini saya share di grup juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.